Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Wang Lin dengan hati-hati memperhatikan gadis itu saat dia melayang ke bagian dalam sekte pemurnian jiwa. Orang ini agak familiar. Wang Lin melihatnya sekali lagi dan merenung sebentar. Tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Pada saat ini Wang Lin turun dari gunung dan tiba di depan bangunan-bangunan di dekat pusat pegunungan. Ia menemui pria parubaya itu yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Ketika Wang Lin mendarat, dia melirik Wang Lin dengan santai. Tetapi kemudian matanya langsung dipenuhi dengan keterkejutan dan dia menatap Wang Lin dengan mata terbelalak. Hei, kamu sudah mencapai tahap tengah dari foundation establishment. Wajah orang ini dipenuhi dengan keterkejutan. Wang Lin menghela nafas dalam-dalam. Karena jiwa asalnya runtuh, dia tidak bisa menyembunyikan tingkat kultivasinya. Jadi kultivator formasi inti ini bisa melihatnya. Wang Lin diam-diam berpikir, aku harus segera memulihkan jiwa asalku, atau itu akan menjadi masalah di masa depan. Kemudian Wang Lin berkata, murid sudah berada di tepi jurang, dan karena tempat ini memiliki banyak energi spiritual, aku beruntung dan berhasil menembus tahap tengah pendirian fondasi. Ekspresi pria parubaya itu tidak berubah, tetapi dia mulai berpikir, apa yang dikatakan Wang Lin tidak aneh, tetapi kecepatan kultivasinya agak terlalu cepat. Dia memperhatikan Wang Lin dengan seksama, dan setelah mengingat siapa Wang Lin, dia bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Wang Lin menggenggam tangannya dan berkata, murid ingin pindah ke gua dengan energi spiritual yang lebih besar. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Para kultivator tidak boleh terlalu serakah. Kecepatan kultivasi kalian terlalu cepat, jadi fondasi kalian tidak stabil. Jika kalian terus seperti ini, kalian tidak akan pernah mencapai tahap pembentukan inti. Wang Lin merenung sejenak dan berkata lagi, murid mengerti, tapi saya harap senior bisa setuju. Karena kau bersikeras, aku tidak akan mencoba menghentikanmu. Tapi untuk pindah kamar, kau membutuhkan satu batu roh kualitas menengah lagi, ucap pria parubaya itu. Wang Lin tersenyum pahit. Ia tampak patah hati saat menyerahkan batu roh kualitas menengah. Pria parubaya itu mengambil batu roh dan berkata, berikan tokenmu padaku. Wang Lin menyerahkan token itu. Setelah pria parubaya itu menyimpannya, dia mengeluarkan token lain dan berkata, semakin rendah angkanya, semakin banyak energi spiritual di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan token itu ke Wang Lin, dan Wang Lin menangkapnya. Dalam sekejap mata, pria parubaya itu telah tiba di dalam goa. Ia mencari-cari di dalam goa itu selama beberapa saat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah. Kemudian ia mulai berenung. Apakah aku terlalu paranoid? Apakah dia benar-benar berada di ambang terobosan yang mengakibatkan kecepatan kultivasinya menjadi begitu cepat? Pria parubaya itu merenung sebentar lalu berjalan keluar dari goa. Dia memutuskan untuk lebih memperhatikan orang bernama Qianmu ini. Di saat yang sama Wang Lin terbang menyusuri gunung sambil membawa token dari pria parubaya itu. Hingga ia menemukan gua yang sesuai di token. Ukuran gua itu sama dengan gua sebelumnya. Tetapi di tengah gua itu terdapat sebuah formasi kecil. Formasi ini sangat rumit, bahkan menimbulkan kesan seolah tidak nyata. Setelah Wang Lin memasuki goa, pandangannya tertuju pada formasi itu. Dia mengamatinya sebentar dan menemukan bahwa itu sebenarnya adalah formasi pengumpulan energi spiritual sederhana. Ada banyak hal yang tidak perlu ditambahkan ke dalamnya, yang jelas-jelas ada untuk menghalangi orang memahami formasi tersebut. Tujuan dari formasi ini adalah untuk mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya guna menciptakan area dengan energi spiritual yang padat. Namun formasi ini harus digunakan di atas mata vena spiritual atau tidak akan terlalu efektif. Mata vena roh bagaikan titik akupuntur pada tubuh seseorang. Tempat ini tidak mungkin merupakan mata urat spiritual. Jadi itu pasti mata urat spiritual semu. Wang Lin memandanginya sebentar dan menemukan rahasianya. Meskipun kultivasinya disegel oleh domain teh dan segel, dia adalah seorang kultivator formasi jiwa. Dengan pengalamannya selama 500 tahun, dia langsung dapat melihat melalui formasi tersebut. Harus dikatakan bahwa bahkan para kultivator core formation akan kesulitan melihat melalui formasi ini. Hanya pada tahap Nansen Soul seseorang dapat melihatnya. Tetapi mereka masih akan kesulitan memahaminya. Terutama karena banyaknya hal-hal yang berlebihan yang ditambahkan di atas formasi tersebut, sehingga membuatnya makin sulit untuk dilihat. Lagi pula, agar sekte pemurnian jiwa mengubah seluruh gunung ini menjadi gua untuk para pengikut luar, mereka pasti telah mengambil tindakan untuk mencegah orang melihat tembus formasi tersebut. Akan tetapi, leluhur sekte pemurnian jiwa tidak pernah membayangkan bahwa seorang kultivator formasi jiwa akan berada di gunung untuk murid luar. Mata Wang Lin berbinar dan dia menggerakkan tangan kanannya ke atas formasi tersebut dan menemukan bahwa di bawah formasi ini ada formasi yang bahkan lebih rumit. Wang Lin melihatnya dan mulai berpikir, aku yakin formasi ini adalah
Formasi yang menciptakan mata urat roh semu dengan menghubungkannya ke mata urat roh yang asli. Ia merenung sejenak sebelum mengembalikan formasi ke keadaan normal. Ia duduk dalam posisi lotus dan memasang pembatas di dinding lagi. Kemudian ia mengeluarkan 3 batu roh berkualitas tinggi dan mulai berkultivasi lagi. Energi spiritual di sini beberapa kali lebih padat daripada di kamar sebelumnya. Lagi pula, tempat ini memiliki formasi pengumpulan energi spiritual di sini, bersama dengan formasi yang ditarik dari urat nadi untuk menciptakan mata urat nadi palsu. Energi spiritual di sini tentu saja jauh lebih padat. Ditambah dengan 3 batu roh berkualitas tinggi, kepadatan energi spiritual di sini telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan jika seorang kultivator Nansen Soul melihat ini, mereka akan mencurinya tanpa ragu-ragu. Dengan berkultivasi di sini, kecepatan kultivasi mereka akan meningkat pesat. Wang Lin muncul dalam kultivasinya dan lupa waktu. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan es energi spiritual. Ketika energi spiritual mencapai kepadatan tertentu dan tidak dapat pergi kemanapun, energi itu akan mengembun menjadi embun beku biru. Saat ini seluruh lantai gua ditutupi oleh embun beku biru ini, membuatnya tampak sangat indah. Bahkan ada lebih banyak es energi spiritual yang terkumpul di tubuh Wang Lin. Dari kejauhan dia tampak seperti orang biru. Namun bekas teh yang di wajahnya masih sangat dalam dan tampak sangat menakutkan. Energi spiritual perlahan terkumpul di dalam tubuh Wang Lin. Namun pada saat yang sama domain teh dan segel juga menyerap energi spiritual dan menjadi lebih kokoh. Saat ini keduanya beberapa kali lebih kokoh dari sebelumnya. Waktu berlalu perlahan dan Wang Lin telah berkultivasi secara tertutup di sini selama 2 bulan. Dalam 2 bulan ini tubuh Wang Lin tidak bergerak sedikit pun. Dia menggunakan seluruh waktu ini untuk terus meningkatkan level kultivasinya. Akan tetapi semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin banyak energi spiritual yang dibutuhkannya. Dan dengan demikian, kecepatan kultivasinya menurun. Dalam 2 bulan ini ia hanya mampu mencapai tahap akhir pembentukan fondasi. Ia masih jauh dari puncak tahap akhir pembentukan fondasi. 3 batu roh berkualitas tinggi semuanya telah berubah menjadi debu, yang membuat hati Wang Lin sangat sakit. Dia telah memutuskan untuk mencoba menghindari penggunaan batu roh berkualitas tinggi untuk berkultivasi. Pada hari ini tatapan Wang Lin tertuju pada formasi di dalam ruangan. Telapak tangannya menyentuh tanah dan formasi itu hancur, memperlihatkan formasi lain di bawahnya. Tidak ada cukup energi spiritual di sini. Jika aku menarik energi spiritual langsung dari mata vena roh semu ini, itu akan memberiku cukup energi spiritual untuk mencapai tahap pembentukan inti. Gumam Wang Lin, matanya berbinar saat dia menatap formasi itu dan mulai mempelajarinya. Formasi hanyalah semacam batasan, dan Wang Lin sangat akrab dengan batasan. Setelah mempelajarinya sebentar, ia memperoleh sedikit pemahaman. Tangannya membentuk segel dan energi spiritual di tubuhnya bergerak. Tangannya menciptakan bayangan demi bayangan, dan segera dahinya dipenuhi keringat. Pada saat yang hampir bersamaan, bayangan sisa muncul. Bayangan lain akan mulai terbentuk. Keringat di dahinya telah membuat pakaiannya basah. Pembatasan ilusi ini adalah ciptaan Wang Lin sendiri, dan sangat berbeda dari pembatasan normal. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, sangat mudah untuk membuat pembatasan normal. Tetapi pembatasan ilusi sangat sulit. Dulu ketika dia berada di dalam tanah dewa kuno dengan kultivasi formasi inti, dia hanya bisa menciptakan beberapa dari ini. Sekarang dia baru berada di tahap akhir pembentukan fondasi. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hampir tidak bisa membuat satu pun. Tangan Wang Lin bergerak semakin cepat hingga semua bayangan itu menyatu menjadi satu. Wang Lin menunjuk ke arah formasi dan ia berteriak. Lalu penghalang ilusi itu tiba-tiba mendarat di formasi itu. Formasi itu langsung berguncang dan kemudian sebuah kekuatan dahsyat keluar darinya dan menyebar. Wang Lin menghindari kekuatan itu dan menatap formasi itu. Setelah kekuatan itu menghilang, formasi itu berhenti bekerja dan tidak ada lagi energi spiritual yang keluar. Wang Lin berjalan mendekat dan menuju ke formasi itu. Kemudian serangkaian suara berderak muncul saat formasi itu hancur, memperlihatkan batu roh seukuran kepalan tangan. Warna batu roh ini merah dan tampak seperti ada awan yang mengambang di dalamnya. Wang Lin dapat langsung mengenalinya. Batu ini dikenal sebagai batu kristal kun. Batu ini memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual, tetapi tidak memiliki cara untuk menyimpannya. Tanpa berkata apa-apa, tangan kanan Wang Lin menekan batu merah itu dan mulai berkultivasi. Dan energi spiritual yang tak terduga jumlahnya melonjak keluar dari batu kun kristal dengan kecepatan yang tak terbayangkan dan menyerbu ke tubuh Wang Lin. Dengan gelombang kuat energi spiritual yang mengalir ke dalam tubuhnya, dia merasakan pori-porinya terbuka dan gas hitam keluar darinya. Pada saat ini bekas teh di wajahnya memudar. Meski belum hancur, jelas bekasnya sudah memudar. Wang Lin merasa sangat senang. Ia tidak menyangka bahwa menyerap langsung dari mata urat spiritual akan memiliki efek seperti itu. Tetapi ia tahu bahwa itu hanya akan seefektif ini pada kali pertama. Setelah lonjakan energi spiritual yang kuat ini stabil, ia perlu menemukan mata urat spiritual yang lebih kuat lagi untuk mendapatkan efek yang sama. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan menyingkirkan semua gangguan dari pikirannya.
Energi spiritual yang keluar dari batu kristal kun berangsur-angsur mereda hingga tidak lagi sekuat sebelumnya. Wang Lin juga perlahan-lahan bangkit dalam kultivasinya sekali lagi. Pada saat ini Xin diperlihatkan di dalam sebuah kuil di negara Susaku. Liu Wanfeng saat ini sedang duduk dalam posisi lotus dan berkultivasi. Di sekelilingnya terdapat 5 balok es besar. Setiap balok ini memancarkan cahaya 5 warna serta serpian energi spiritual surgawi untuk diserapnya. Ada sepotong batu giok surgawi seukuran ibu jari di dalam setiap balok es. Berkat formasi di dalam es, energi spiritual surgawi mengalami perubahan misterius. Liu Wanfeng saat ini tidak terlihat terlalu buruk, tetapi ekspresinya muram dan wajahnya pucat. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan memperlihatkan ekspresi ketakutan yang masih tersisa. Petir yang sangat kuat. Petir itu mengandung energi spiritual surgawi. Meskipun aku berhasil mengurangi kekuatannya hingga setengah sebelum mengenaiku, petir itu tetap saja berhasil membuatku terluka parah, ucap Liu Wanfeng. Liu Wanfeng mencoba membunuh Wang Lin saat Suntai dan leluhur klan iblis raksasa sedang bertarung. Namun ia diserang oleh petir Suntai dan menghabiskan banyak tenaga untuk akhirnya melarikan diri. Dia hanya mencapai tahap transformasi jiwa dengan paksa melalui teknik rahasia dari Susaku. Dia tidak punya harapan untuk mengalami terobosan di masa depan. Akibatnya dibandingkan dengan para kultivator yang berhasil mencapai tahap transformasi jiwa sendiri, dia terlalu lemah. Liu Wanfeng lebih kuat dari para kultivator formasi jiwa tahap akhir, namun lebih lemah dari para kultivator transformasi jiwa sejati. Jadi tidak mungkin baginya untuk melawan petir Suntai. Aku tidak tahu apakah Cheng Niu mati atau tidak. Bahkan jika dia tidak mati, domain tehku bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dihancurkan. Liu Wanfeng mencibir dan matanya menjadi dingin. Sesaat kemudian ia berkata lagi, Hongdi itu mengumumkan bahwa dia akan menjalani kultivasi tertutup selama 100 tahun. Begitu dia keluar, dia pasti akan menjadi kultivator transformasi jiwa. Namun pada saat itu, masa hidupku akan berakhir dan itu tidak akan berarti lagi. Mengapa leluhur klan iblis raksasa menginginkan tubuh Cheng Niu? Ini sangat aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak kuketahui? Liu Wanfeng merenung sebentar, tetapi masih tidak dapat menebak alasannya. Di dalam pilu, di antara salah satu dari banyak gunung yang digunakan oleh pengikut sekte luar sekte pemurnian jiwa, Wang Lin terbangun dari kultivasinya. Puncak tahap akhir pendirian fondasi. Mata Wang Lin berbinar-binar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menggerakkan tubuhnya. Embun beku spiritual di tubuhnya mulai bergerak dan memasuki tubuhnya. Bahkan embun beku di tanah dan di dinding berubah menjadi gas biru samar dan diserap oleh Wang Lin. Bekas teh di wajah Wang Lin telah sedikit memudar, tetapi masih sangat mengejutkan. Mata vena roh semu ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Aku perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang lebih padat. Aku yakin tempat di mana mata vena roh asli berada sudah cukup, ucap Wang Lin sambil menyusun kembali formasi untuk menutupi mata vena roh semu dan berjalan keluar dari goa. Cuaca di luar gua cerah. Melihat ke kejauhan, ada sedikit tanda musim semi. Lereng gunung berwarna hijau, menciptakan nuansa elegan. Meskipun angin masih dingin, angin itu mengandung sedikit kehangatan. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan hendak pergi ketika ekspresinya berubah. Dia menoleh ke samping. Ada banyak sekali gua di dekat gua Wang Lin. Selama ini, dia telah berkultivasi secara tertutup. Jadi selain pria parubaya itu, dia belum pernah bertemu orang lain. Saat ini di sebuah gua yang berjarak 100 kaki, orang lain berjalan keluar. Orang ini mengenakan pakaian biru muda yang terbuat dari benang dan memiliki kerudung putih di bahunya, memberikan kesan yang sangat berbeda dari dunia ini. Kepala yang dipenuhi rambut hitam bergerak mengikuti angin. Dia tampak sangat lembut dan dengan semburat merah muda di pipinya, tampak sangat anggun. Wanita ini sepertinya menyadari bahwa seseorang sedang menatapnya. Jadi dia menoleh. Matanya mengandung keindahan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum sebagai tanggapan. Dan kemudian melihat ke kejauhan. Wang Lin mengalihkan pandangannya. Dia segera mengenali gadis ini sebagai orang yang dia lihat datang saat matahari terbenam. Gadis ini terlihat familiar. Tapi aku yakin aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Gumam Wang Lin. Liu Mei dari sekte Suandao hanyalah avatar yang diciptakan dari teknik 1000 clown. Wang Lin merenung sejenak dan tidak lagi peduli dengan gadis ini. Meskipun dia adalah wanita tercantik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya, bahkan lebih cantik dari Hongdi, dan seseorang yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan Limuan, tetapi dia tetap tidak dapat menarik perhatiannya. Wang Lin melompat turun dari gunung dan mengamatinya sambil melayang turun. Kemudian pandangannya terfokus pada salah satu gua di gunung itu. Tidak ada yang istimewa dari gua ini. Dan gua ini bukanlah gua yang paling bawah. Dari kejauhan ia dapat melihat angka 743 di atas pintu masuk gua. Seharusnya di sini. Wang Lin mendarat dan melihat ke arah gua. Saat dia berkultivasi, dia menggunakan mata urat roh semu untuk menemukan di mana mata urat roh semu yang sebenarnya berada. Melihatnya sekarang, dia dapat segera menentukan bahwa gua 743 adalah salah satu yang paling dekat dengan mata urat roh yang sebenarnya.
Di dalam gua tersebut sepertinya ada seseorang. Wang Lin melihat pintu gua itu tertutup rapat. Setelah merenung sebentar, ia pun menyusun rencana. Dia hendak kembali ke guanya ketika lelaki parubaya itu keluar dari rumahnya. Matanya berbinar dan dia melihat ke arah Wang Lin. Sebenarnya ia sedang memperhatikan Wang Lin sejak dia keluar. Ekspresi pria parubaya itu tidak menunjukkan emosi apapun saat dia berkata, "Qianmu, kemarilah." Jejak niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia tiba 10 kaki jauhnya dari pria parubaya itu. Puncak tahap akhir pembentukan fondasi. Pupil mata pria parubaya itu mengecil dan jantungnya mulai berdetak kencang. Dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang aneh tentang Qianmu ini. Kecepatan kultivasi Qianmu terlalu cepat. Ketika dia sampai di sini, dia masih dalam tahap awal pembentukan fondasi. Ketika ia melihatnya lagi, dia sedang berada di tahap pertengahan pendirian fondasi. Sekarang pria parubaya itu melihatnya lagi. Dia telah mencapai puncak tahap akhir pembentukan fondasi. Pria parubaya itu menjilat bibirnya saat jantungnya berdebar kencang. Dia tidak ragu untuk berpikir bahwa saat mereka bertemu lagi, orang ini akan telah mencapai tingkat kultivasinya. Tahap awal pembentukan inti. Qianmu ini entah memiliki harta karun yang tak tertandingi atau metode kultivasinya sangat misterius. Pria parubaya itu menatap Wang Lin dan tersenyum. "Qianmu, aku khawatir lain kali kita bertemu, aku harus memanggilmu sesama kultivator." Wang Lin melirik orang ini dan berkata, "Tidak masalah." Sedikit niat jahat muncul di mata pria parubaya itu. Tetapi dia segera menyembunyikannya dan tersenyum. "Qianmu, jika kamu bisa mencapai tahap pembentukan inti, kamu akan memiliki peluang bagus dalam kompetisi untuk menjadi murid inti beberapa bulan dari sekarang. Begitu kamu menjadi murid inti, kamu harus ingat untuk kembali sesekali." Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, tapi energi spiritual di kamarku tidak cukup. Aku ingin tahu apakah aku bisa pindah ke kamar lain." Pria parubaya itu terkejut dan sedikit malu. Gua-gua yang jumlahnya kurang dari 700 memerlukan izin dari seorang tetua. Namun aku dapat membantumu mengajukannya sekali. Wang Lin menggelengkan kepalanya. "Kau tidak perlu bersusah payah. Aku hanya ingin gua nomor 743. Pria parubaya itu menatap gua 743. Dia tertawa dan berkata, "Itu tidak masalah. Tapi Qianmu, meskipun gua 743 memiliki lebih banyak energi spiritual, itu bukanlah yang terbaik." "Tidak masalah." Wang Lin tertawa dan mengeluarkan 2 batu roh berkualitas sedang. "Aku selalu merepotkan senior. Batu roh tambahan ini adalah sesuatu untuk menunjukkan rasa hormat saya." Setelah pria parubaya itu menerimanya, dia diam-diam mencibir. "Saat ini bukan saatnya. Tetapi ketika malam tiba, tidak peduli berapa banyak batu roh yang kau berikan padaku, aku tetap akan mencari tahu bagaimana kau berkultivasi begitu cepat." Gumam pria parubaya itu. Meskipun dia memikirkan hal ini dalam hatinya, dia tertawa. Dia mengeluarkan sebuah batu giok, merekam sebuah pesan dan menjentikannya. Batu giok itu terbang keluar. Di bawah kendali pria parubaya itu, batu giok itu terbang ke gua 743. Setelah beberapa saat seseorang terbang keluar dari gua 743. Ia mengenakan pakaian hitam dan wajahnya dipenuhi daging. Ia mendarat di depan pria parubaya itu dan menggenggam tangannya. "Senior, apa yang ingin Anda bicarakan denganku?" Pria parubaya itu berkata, "Berikan tokenmu padaku, aku akan pindah kamar. Ganti gua, aku tidak berubah. Aku berkultivasi dengan baik di sana. Kenapa aku harus berubah?" Ternyata di dalam gua 743 ada kultivator yang sedang berkultivasi juga. Karena orang tersebut tidak mau pindah dan malah meminta 100 batu roh berkualitas menengah ke Wang Lin. Pada saat ini pria parubaya itu menyuruh Wang Lin untuk kembali ke guanya terlebih dahulu. Ia berjanji akan mencarikan gua lainnya untuk Wang Lin keesokan harinya. Ekspresi Wang Lin tetap normal saat ia terbang kembali ke guanya. Ia mencibir dalam hatinya. Jika pria parubaya itu tidak datang mengganggunya, maka itu berarti pria parubaya itu tidak ditakdirkan untuk mati. Namun jika pria parubaya itu menyerah pada keserakahan dan mendatanginya di malam hari, maka Wang Lin hanya bisa membunuhnya. Suasana benar-benar sunyi larut malam saat lelaki tua parubaya itu keluar dari rumahnya. Ia menatap gua Wang Lin dan keserakahan memenuhi matanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.